Ya, Shalom Sobat Gratia Voice, selamat jumpa kembali bersama kami di podcast Sola Gratia Voice. Ya, kembali lagi dalam podcast kali ini atau dalam episode kali ini. Kalau dalam episode-episode sebelumnya, biasanya kita menerima tamu itu khususnya dosen-dosen dari STT SGI. Dan ada di salah satu episode juga yang sudah berlalu, itu alumni dari STT SGI. Namun, istimewanya untuk kali ini bukan lagi dosen, bukan lagi alumni, tapi justru mereka adalah mahasiswa STT Sola Gracia Indonesia. Oleh sebab itu, langsung kita sambut. Inilah dia bintang tamu kita hari ini. Oke, gimana kabarnya semua? Biasa. Oke, kali ini karena kalian kan mahasiswa STT SGI, berarti nanti kita perkenalan satu persatu dulu ya. Mungkin dari si ini dulu, Vinky, silakan perkenalkan. Yang diperkenalkan nanti itu namanya, kemudian asal daerahnya, kemudian semester berapa dan prodinya apa. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Vinky Lestari Lahagu, biasa dipanggil Vinky. Saya asalnya dari Nias, Sumatera Utara, dan saat ini saya masih semester 8, udah mau terjun ke ladang pelayanan, dan saya prodi teologi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Mawatihia, biasanya dipanggil Dewi. Saya asal Nias, Sumatera Utara. Saya jurusan misiologi. Saya semester 8 sama dengan Vinky juga. Ya, salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Velia Natalia Domingus, biasa dipanggil Velia. Saya sekarang duduk di bangku semester 8 dan saya asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Ya, perkenalkan, nama saya Soleman Daramila, bisa dipanggil Sole. Saya dari Sumba, prodi teologi dan sama semester 8 sekarang. Ya, perkenalkan, nama saya Yeti Anilende, biasa disapa Yeti. Saya dari Sumba Barat Daya dan saya prodi misiologi dan sama dengan teman-teman semester 8. Mungkin sebagai info ya, mereka ini sebenarnya semua satu angkatan. Mereka ini satu angkatan dan mereka ya sama semesteran semua. Kalau tadi kalian mendengar, mereka semua semester 8 dan hanya saja berbeda-beda prodi. Jadi ada tadi si Yeti, ini misiologi, dan Dewi itu misiologi, dan yang tiga di tengah ini mereka prodi teologi. Tentu kalian bertanya, kita bahas apa kali ini ya? Karena kalian ini kan kabarnya bahwa akan diutus melayani, betul tak? Oke, karena kalian akan diutus untuk melayani, maka tema kita adalah siap diutus. Siap diutus yaitu dari bangku teologi ke ladang pelayanan. Ya, sekali lagi ya, tema kami adalah hari ini dari bangku teologi ke ladang pelayanan. Oke, ya mungkin langsung aja pada pertanyaan pertama ya. Mungkin nanti satu-satu, mungkin ini dijawab dulu nanti sama Soleman dulu nanti ya. Menurut Soleman, apa tantangan yang paling besar? Tantangan paling besar yang kalian alami selama kalian studi atau mungkin dalam pengerjaan skripsi? Silakan. Ya, tantangan terbesarnya mungkin ada di penulisan skripsi ya. Karena ini baru pertama kalinya juga menulis, ya baru S1. Jadi terkadang bingung apa yang mau ditulis. Terus juga ya terkadang ide-ide di kepala itu terlalu banyak sampai kita pengen nulis itu ya sulit sekali. Kalau kita pengen nulis di laptop ya nggak seperti yang ada di kepala seperti itu, dan itu menjadi tantangan terberat bagi saya yang baru nulis skripsi. Ya habis banyaklah hal yang membuat saya agak berat, tapi puji Tuhan, Tuhan kirimkan pembimbing yang baik yang membimbing sehingga saya boleh sampai kepada ujian kemarin, dan puji Tuhan saya mendapat nilai yang baik. Itu semua karena Tuhan. Dan selama studi ya tentu banyak tantangannya. Namanya sekolah tinggi ya pasti semakin tinggi semakin banyak tantangan. Itu sih. Yang penting jangan tinggi hati aja ya. Siap, siap. Nah, silakan dari Yeti, apa tantangan terbesarnya?
Kalau saya itu tantangan terbesarnya itu lebih pada diri sendiri. Karena malas, egois atau lebih mementingkan keinginan sendiri, sehingga ketika melakukan segala sesuatu tuh atau dalam berstudi itu kadang susah, dan bahkan ketika menyelesaikan itu ya sebenarnya itu tidak sulit, tetapi karena dari diri sendiri sudah ada malas, makanya itu jadi salah satu tantangan terbesar dalam diri saya. Seperti itu. Berarti ini menyangkut bukan hanya juga dalam segi studi aja, tapi ini mencakup semua pembentukan juga, karena kan tadi ke diri sendiri gitulah tantangannya. Kalau pertanyaan berikutnya, kalau tadi tantangan terbesar untuk yang dua orang ini, mungkin Dewi bisa menjawab. Apa ada momen yang mungkin itu momen unik atau mungkin momen yang belum pernah kamu alami sebelum di STT Sola Gracia, ya baru kamu alami di tempat ini. Momen yang bagi kamu itu adalah satu hal yang unik atau mungkin hal yang baru gitu. Ya, momen yang unik pasti ada. Karena dimana yang dulunya tidak pernah kita alami, setelah sampai di sini banyak hal yang harus kita alami gitu. Salah satunya penyesuaian diri, Di asrama ya. baik di asrama maupun juga di kelas. Ya, satu teman setingkat ya yang nggak pernah saya alami dan di sini saya alami. Itu merupakan hal yang sangat unik, sehingga yang dulunya tidak bisa melewati hal-hal seperti itu dan di sini dipertemukan dengan hal-hal seperti itu, sehingga membuat lebih dewasa lagi gitu ya, baik dalam sifat maupun karakter yang lebih dalam gitu. Itu saja. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke Vin. Kalau dari Dewi tadi dia menyampaikan ya itu keunikannya itu karena ada banyak hal yang di luar sana belum pernah dialami, tapi sampai dalam pembentukan entah di asrama, di kelas juga ada banyak keunikan hal-hal yang baru. Oke, kalau menurut Vicky sendiri mungkin ada hal yang lebih unik lagi yang bisa spesifik lagi. Ya, kalau dari saya mengalami hal yang unik, di mana di rumah itu saya tidak pernah mengalami, tapi kalau di asrama pernah mengalami. Contohnya itu dalam aturan-aturan asrama, dimulai dari bangun pagi harus dimulai dengan bel. Jadi kita lagi tidurnya ya, terus tiba-tiba di bel, terus bangun gimana ya? Bangun tiba-tiba. Bangun Bangun tiba-tiba, kaget lah. kaget seperti itu. Jadi segala sesuatu itu diatur dengan yang namanya bel. Bangun di bel, makan pun diatur dengan bel. Jadwal doa diatur dengan bel. Ya, seperti itu. Oh, berarti karena bukan hanya soal teratur, tapi ada yang menjadi pengingat dia bel itu, dan kalau nggak bangun dia tiba-tiba kaget udah bunyi teng gitu ya. Wah, oke. Kalau Velia bagaimana? Apa pengalaman teruniknya di STT SGI yang mungkin sebelumnya tidak pernah dialami? Silakan. Banyak, sebenarnya banyak kalau yang berbicara tentang unik ya. Yang saya tidak pernah rasa di tempat saya awalnya dan sampai di sini saya rasa, yang mulai pertama ya dari sosialisasi dengan teman-teman, bersosialisasi dengan teman-teman di kelas. Awalnya saya kira karena saya akan ke Surabaya, saya bakal banyak teman-teman Jawa. Tapi ternyata sampai di sini berbeda. Oh, ternyata dari berbagai-bagai pulau. Itu uniknya. Sedangkan saya kalau di tempat saya, waktu saya sekolah di NTT kan, kebanyakan kan orang Sumba kan. Karena saya sekolahnya di Sumba, kebanyakannya orang Sumba. Jadi kalau ngomong ya nyambung-nyambung aja, tapi sampai di sini itu saya ketemu dengan teman-teman yang berbagai-bagai suku. Kemudian dalam pembentukan di asrama ya, mulai dari peraturannya unik, cukup unik sih, sampai di sini saya baru rasakan. Mulai dari jam tidur diatur, semuanya jam doa diatur, unik sih. Karena waktu di rumah kan jam tidurnya tidak diatur, sampai di sini diatur. Itu menurut saya unik juga. Di sana di rumah mandinya tidak antri, sampai di sini antri. Unik juga. Itu menurut saya unik. Ya, tapi itu menjadi suatu pengalaman baru buat saya dan menjadi suatu pelajaran juga buat saya. Memang kalau bicara keunikan itu tentu ada banyak ya. Tadi sempat bilang ya sebenarnya ada banyak tapi hanya beberapa yang bisa diceritakan. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Velia itu mengatakan bahwa di sini uniknya itu karena berbeda-beda suku. Nah, mungkin ini info bagi teman-teman atau bagi Bapak Ibu yang menonton atau Sobat Gratia Voice. Kita ini di STTSGI menerima mahasiswa itu dari berbagai tempat manapun. Kita tidak memandang suku apa,
Jadi makanya mereka ini kan kalau kita lihat ini dari NTT, dari Sumba Barat Daya yang 2 ini, yang satunya dari Sumba Timur, yang 2 ini dari Nias. Dan ada lagi, ada dari Pulau Jawa juga ada dari Papua, ada juga dari Kalimantan, dari Sulawesi dan berbagai suku-suku yang berbeda. Dan itu suatu hal yang luar biasa juga ya. Dan dipertemukan di STTSGI dan itu tantangan, salah satu tantangan juga lah menurut saya itu ya. Oke. Nah, menurut kalian nih, apa pengalaman rohani yang paling berkesan yang kalian alami semasa kalian studi? Jadi yang paling berkesan sama kalian selama studi di tempat ini. Mulai dari Soleman lah. Iya, kalau untuk misalkan baca-baca Alkitab ya, itu memang sudah terbiasa selama SMP, tapi ada hal yang paling unik buat saya, dan itu pertama kalinya saya merasakan di sini. Waktu itu uang SPP saya belum dibayar ya, sampai waktu saya awal masuk itu kan 1.500.000. Nah, sampai dengan berapa semester 2 kayaknya atau semester 3 itu belum dibayar sampai lunas. Dan 2 semester saya berdoa itu karena tidak ada jawaban, ya sudah, Tuhan, saya berhenti berdoa seperti itu. Tapi di semester setelah saya tidak doakan itu, setelah saya lupakan untuk doakan, ya sudah, saya praktek weekend di satu gereja, lalu saya dapatkan kenalan baru dan orang itu memperkenalkan saya dengan sponsor, dan orang itu yang bayar uang SPP saya. Itu merupakan pengalaman rohani yang menurut saya paling berkesan, karena ya saya dari orang tua tidak mampu, Tuhan kirimkan orang-orang di sini untuk memperhatikan seperti itu. Walaupun terkadang saya jatuh bangun, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan itu saya tulis di moto skripsi saya. Saya bilang, domba yang berjalan di padang rumput tanpa gembala hidup dalam bayang-bayang maut. Dan saya rasa betul pertolongan Tuhan. Ya luar biasa ya, kalau dari Soleh tadi menyampaikan pengalaman rohaninya dan itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan mungkin sebagai info di STTSG itu memang ada beasiswa. Beasiswanya itu mencakup seperti biaya makan, jadi makan mahasiswa yang tinggal di asrama itu mereka nggak bayar. Dia tempat tinggal juga nggak dibayar dan juga istilahnya itu uang SKS. Walaupun tadi sempat disebut SPP, tapi sebenarnya itu lebih merujuk kepada iuran per bulan. Itu hanya 100.000 per bulan. Jadi yang dibayar itu hanya itu, kemudian sama uang pembangunan di awal, sama ada beberapa syarat pendaftaran lah, uang pendaftaran lah gitu. Nanti kalau kalian mau lebih lanjut, nanti bisa lihat di website kita atau di media sosial kita, ada di bawah sini ya. Kalian bisa cek juga untuk biaya di STTSGI. Oke, kita lanjut sekarang. Tadi dari Soleman sudah, sekarang mungkin dari Dewi pengalaman rohaninya yang bisa diceritakan kepada kita yang sangat berkesan perjalanan selama studi di STTSGI lah. Pengalaman rohani ya banyak, cuman yang lebih terkesan bagi saya, yang pertama itu tidak pernah baca Alkitab dan sampai di sini dituntun untuk baca Alkitab. Itu yang pertama. Dan secara pribadi, membaca Alkitab itu bukan suatu pemaksaan bagi saya. Mungkin pertama-pertama itu kayak merasa kok dipaksa sekali gitu ya. Tapi lama-kelamaan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan itu kayak ada sesuatu hal yang membuat saya merasakan ketenangan gitu ya. Ketenangan, bahkan kalau dalam satu hari aja ketika tidak membaca Alkitab itu kayak ada rasa yang kurang gitu. Kurang, kayak hampa gitu ya, hampa. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini kan kita sudah tahu bahwa di dalam ruang doa itu ada yang namanya bilik-bilik untuk doa gitu ya. Nah pas saya dengar ada salah satu dosennya yang namanya Pak Teguh ya. Ya Pak Teguh itu pas menyampaikan ketika kalian punya pergumulan, kekurangan apapun itu jangan berdoa di telinga orang tua atau sama orang lain gitu ya. Nah di situ saya mikir, terus kita minta sesuatu apa itu harus kepada siapa gitu kalau bukan sama orang tua atau ya orang lain gitu kan.
Nah, Bapak itu bilang, ada itu loh bilik-bilik ruang doa gitu. Kalian berlutut. Nah, di situ saya tergerak hati gitu ya. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Nah, ada titik di mana saya merasakan kekurangan, ya jujur saja ya, kekurangan kayak sabun gitu ya Pak, sabun gitu kan. Di situ benar-benar saya sangat membutuhkan. Nah, di situ saya belajar, masuklah di ruang doa gitu kan. Dan bukan hanya satu itu aja pergumulan, tetapi banyak. Nah, luar biasanya Tuhan itu tidak ya tidak jauh atau apa namanya, ya selalu ada. Nah, tahu-taunya suatu saat itu sudah 3 hari ya saya nggak pakai sabun. Ya jujur saja saya pakai rinso gitu ya, rinso. Ya, tahu-taunya sore hari itu saya tidak tahu siapa yang kasih sabun gitu ya, sabun. Dan itu saya sangat bersyukur. Wah Tuhan, ada sabun, sabun mandi batangan gitu ya. Di situ saya, Tuhan benar-benar luar biasa ya. Apa yang kita minta dengan doa itu benar-benar ada ketika kita sungguh-sungguh gitu ya. Nah, itulah pengalaman rohani saya yang kedua. Dan yang ketiga ini tentang proses belajar. Nah, proses belajar ini sangat bertentangan bagi saya juga, tetapi di mana ketika kita terus bersekutu kepada Tuhan, apapun itu apa namanya kekurangan kita dalam proses belajar itu pasti Tuhan kasih ya hikmat gitu ya ketika kita bergaul dengan Tuhan. Mungkin itu saja sih Pak yang saya bisa ceritakan. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang berbeda-beda. Kalau dari Sulaiman tadi berbeda, sama Dewi tadi ada satu hal itu tentang dia kekurangan tapi ya dengan doa. Jadi dan kemudian membaca Alkitab. Itu unik juga. Artinya kalau tidak membaca Alkitab kayak ada merasa sesuatu ada yang kurang dalam diri inilah. Dan itu tergantung pribadi ya, namanya perjalanan rohani. Dan ya dari sebelumnya tidak bisa akhirnya bisa gitu. Luar biasa sekali. Oke, mungkin satu orang lagi mewakili dari 3 orang ini, ada yang mau langsung tanpa saya tunjuk siapa salah satu? Siapa? Dari Yeti? Oke, silakan Yeti. Kalau dari saya sih pengalaman rohani yang paling berkesan yaitu ketaatan itu lebih penting daripada kenyamanan. Apalagi kan tinggal di asrama penuh dengan aturan dan juga kampus juga ada aturan dan juga kita harus mengerjakan tugas kuliah atau dari akademik dan bahkan bagaimana caranya saya itu bisa melewati juga ketaatan, disiplin, tanggung jawab. Ya, belajar bahwa ketika ketaatan itu kepada Tuhan bukan berbicara tentang bagaimana seseorang itu dia harus nyaman, tetapi ada maksud tujuan tertentu yaitu kedewasaan rohani terkhususnya. Ya luar biasa, berarti yang bisa nangkap tadi itu artinya taat itu tidak taat walaupun tidak nyaman. Nah, jadi ketaatan itu beda dengan kenyamanan. Mungkin kita nyaman melakukan A, B, C, tapi kalau itu bukan bagian dari yang Tuhan mau, ya itu salah gitu. Tapi kalau taat itu ya mau kita nyaman apa enggak, itu bagian dari yang harus kita lakukan gitu loh. Itu luar biasa dan tentu ini juga nanti menjadi pelajaran untuk rekan-rekan ini karena juga akan masuk ke ladang pelayanan, itu juga menjadi bagian. Oke, mungkin dari Velia, apa pengalaman terburuk yang pernah dialami di SGI, pengalaman terburuk itu mungkin ya nggak mau lagi dilakukan lagi, istilahnya kalau mungkin itu suatu kesalahan contohnya, ya nggak mau lagi diulangi, atau mungkin tindakan orang yang mungkin orang lakukan dan nggak mau lagi itu terulang lah istilahnya. Silakan. Ada apa nggak? Kalau ada ya boleh diceritakan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ada. Apa itu? Dari saya ada mungkin ya ini pengalaman terburuk saya bukan waktu sekarang tapi awal-awal masuk ya. Oh, iya. Awal-awal masuk. Jujur aja saya tuh rasis awal-awalnya rasis ke teman-teman saya. Itu memang buruk sekali bagi saya. Rasis dalam hal apa dulu? Fisik ya, Oh, lebih fisik. Karena kan kita dari luar-luar pulau ya, dari berbeda-beda. Mulai dari cara berbicara, fisiknya itu saya nilai semua. Rasis, benar-benar rasis, dan itu mulai naik-naik tingkat. Saya nggak mau lagi lakukan itu. Saya mulai
dekat-dekat dengan teman saya, mulai akrab dengan teman-teman saya. Karena walaupun awalnya saya nilai mereka tuh semuanya kok jelek banget, buruk banget. Iya, iya. Iya, itu Karena apa? kok Itu jelek kan bagian dari banget ya. pengalaman. Menurut saya itu juga buruk sekali ya bagi saya. Itu Iya. mungkin ya. Ini kan tadi sempat juga diceritakan di awal kan tadi Velia bahwa salah satu tantangannya itu adalah menyesuaikan diri dengan orang-orang. Jadi ya itu bagian dari dia gitu. Jadi sehingga dia nggak mau ulangi lagi. Dan puji Tuhan ya udah bertobat ya. Ada mungkin dari Vicky ada nggak pengalaman terburuk? Atau mau diulang lagi? Kalau dari saya, ya ada. Dan hal itu saya tidak mau ulang lagi. Kalau maksudnya, kalau dikasih kesempatan lagi untuk mulai dari awal, dan mungkin ambil keputusan untuk tidak buat lagi. Ya, dari beberapa aturan di asrama itu mungkin saya bisa melewati semua, saya bisa mengikuti, saya taat untuk aturan-aturan asrama seperti doa-doa itu, mungkin saya bisa mengikuti semua. Cuman satu hal yang menjadi kelemahan saya dari beberapa aturan itu yaitu melanggar satu aturan, yaitu tentang hubungan kedekatan, yaitu pacaran. Oke. Iya. Belum waktu pacaran tapi saya sudah melanggar aturan itu. Jadi saya juga pernah dihukum gara-gara pacaran, maksudnya udah dekat terus pacaran, jadi belum waktunya. Jadi saya dihukum dan itu memalukan ya, malu dihukum karena melakukan kesalahan yang Nggak mau diulang lagi. ya yang tidak mau diulang lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau dikasih waktu lagi dimulai dari awal, kayaknya saya nggak mau deh melakukan hal itu lagi. Kayak ya udah tidak mau seperti itu. Ya itu ya. Memang di STTSG itu kan aturannya itu tidak boleh pacaran. Itu dari semester 1 sampai semester 5 ya. Jadi semester 6 boleh pacaran dengan catatan sudah boleh lapor. Nah gitu. Nah sekarang kan mereka kan kalian kan semester 8 sudah menyusun skripsi. Jadi kalau ada yang pacaran di antara kalian saya nggak mau tahu, tapi saya nggak mau cari tahu, tapi maksudnya itu kalau ada ya silakan lapor aja kan sudah boleh, dan maksudnya sudah boleh gitu loh, sudah boleh. Kenapa tujuannya juga harus diberitahu, diinfo mungkin ke orang tua unit atau orang yang dipercaya lah, istilahnya itu kan untuk membimbing, itu juga hal yang positif lah istilahnya, bukan negatif. Nah tapi kalau sebelum waktunya ya di ini dihukum, istilah kita kan pah ya. Kalian masih ingat kalau di podcast sebelumnya itu ada kakak alumni, mereka itu kan pahit 30 jam. Mereka suami istri sekarang sih, tapi ya mereka alami itu dulu gitu loh. Nah gitu. Tapi itu pengalaman terburuk. Tapi kalau bilang mau mengulang kembali waktu, kayaknya jangan lah. Mungkin ke depan bukan hanya soal pacaran, kan ada hal lain gitu loh yang mau diubah ke depan. Maksudnya itu untuk terus memperbaiki diri. Kalau mungkin nggak pernah alami kan nggak ada pelajaran rohani juga kan. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Ini kan kalian mau diutus. Apakah sudah siap diutus? Siap. Sudah siap untuk pergi kemanapun? Atau Ibu kalian sudah tahu di mana kalian diutus? sudah. Sudah, oke. Menurut kalian yang diutus itu bagus nggak sesuai ekspektasi kalian atau gimana? Kalau dari kamu, nggak gimana? Belum tahu. Belum tahu tempatnya, Iya. maksudnya belum tahu kondisinya karena belum pernah ke sana. Iya, belum. Oh, yang lain ada yang mungkin tempatnya sudah tahu tapi gimana? Sudah. Sudah tahu. Gimana sesuai ekspektasimu atau enggak? Sebenarnya kalau bukan cuma saya sih yang tahu, teman-teman mungkin tahu ya, karena saya diutusnya paling jauh. Oke, paham. Ya, mungkin di situ tempatnya sering kita ibadah atau di mana gitu. Teman-teman mungkin tahu kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa. Tapi saya kemarin sempat bersaksi bahwa menjadi pergumulan saya tuh bukan pelayanannya, tetapi lingkungannya. Nah, itu yang menjadi Oke, berarti itu istilahnya lah digumuli dalam beberapa waktu ke depan, iya. dan pasti nanti selama praktek juga ya itu digumuli terus, karena namanya kita kan beradaptasi di satu tempat itu nggak mudah dan itu butuh waktu yang lama. Nah, saya tahu kalian itu kan hanya 6 bulan ya diputusnya ya, hanya 6 bulan karena sudah berubah aturan. Pertanyaan berikutnya, kalian kan sudah pasti siap. Nah, apa yang membuat kalian itu menjadi siap untuk melayani itu walaupun tempatnya itu susah, walaupun mungkin tidak sesuai ekspektasi kalian, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang kalian alami, kenapa kalian itu bisa siap gitu loh? Mungkin dari Dewi dulu, apa yang membuat Dewi itu siap untuk diutus? Ya, dari saya sih ya harus siap karena itu suatu tanggung jawab bagi kita sendiri ya.
Apalagi kita masih dalam pengutusan, masih ada di bawah apa namanya? Naungan lembaga. Iya, naungan lembaga, dan itu harus siap. Dan walaupun juga enggak dalam naungan lembaga lagi nanti, dan itu sudah tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan gitu ya, harus siap apapun itu ladang pelayanannya. Itu Oke, saja sih. mungkin Soleh gimana nanti? Ya, kenapa kita siap? Ya, karena memang dari awal kan dari semester 1 sudah diperlengkapi sampai dengan semester saat ini, ya tentunya sudah banyak ilmu yang kita miliki, sudah banyak ilmu yang uh, dosen berikan kepada kita, dan ini saatnya untuk kita praktekkan apa yang kita dapatkan. Dan ya itu hal yang membuat kita siap, dan juga ya kita yakin Tuhan pasti menolong lah. Berarti artinya itu sudah ada persiapan lah yang matang dan pasti Tuhan menolong itu di imannya. Oke, ada pertanyaan nih, mungkin nanti Yeti bisa duluan menjawab. Apa hal yang paling kamu nantikan di tempat pelayananmu? Mungkin kamu ada hal yang pengen kamu lakukan gitu loh. Atau mungkin ada hal juga yang kamu khawatirkan. Atau mungkin salah satunya. Ini yang dikhawatirkan atau yang paling nantikan. Lebih kayak salah satunya ya. Khawatir. Kan baru pertama kali pergi, maksudnya baru pertama kali diutus dan belum tahu juga tempatnya di sana seperti apa dan orang-orangnya seperti apa. Yang saya khawatirkan itu bisa tidak ya saya, maksudnya memberikan yang terbaik, bukan tentang apa yang saya lakukan, tapi ada nggak kesan nanti di sana yang saya berikan terkhususnya untuk jemaat-jemaat di sana yang saya hadapi seperti itu. Dan juga menghadapi budaya yang berbeda. Saya kan dari NTT, tentunya Mungkin bisa di-spill nama daerahnya. Jawa. Nggak Ya, usah, oh di Jawa Jawa. saja. Di Kan- Jawa Tengah, Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi nggak usah di-spill nama gerejanya, Oke. tapi sebut nama tempat boleh. Jawa Tengah. Sedangkan Timur itu kalau kita bicara, ya bicara biasa aja itu kadang disebut namanya, dibilang kamu tuh marah apa segala macam. Nah, kasar. Di luar pulau ya. Iya, seperti, tapi kalau di Jawa Tengah ya dikenal dengan bahasa yang halus apa segala macam. Suku Jawa paling halus. Iya, betul sekali. Makanya saya sedikit khawatir, ya bukan sedikit khawatir, memang khawatir ya tentang bagaimana saya bisa menghadapi budaya, terkhususnya dengan perbedaan bahasa dan juga kegiatan sehari-hari yang dilakukan seperti itu. Wah, luar biasa. Memang ya wajar lah kalau ada kekhawatiran itu. Tapi saya yakin bahwa Yeti juga pasti bisa melewatinya. Oke, mungkin dari Vinky, apakah ada yang sangat-sangat dinantikan atau mungkin ada hal yang dikhawatirkan? Sepertinya tidak ada sih. Soalnya di tempat saya diutus itu adalah suatu tempat yang selama ini saya sudah tempati. Saya sudah weekend selama 1 tahun lebih lah. Udah mau 2 tahun saya di sana, jadi diutus lagi 6 bulan. Jadi udah beradaptasi, udah menyesuaikan diri, jadi mungkin tidak ada. Ya tinggal menambah. Ada satu tugasmu yaitu meningkatkan lagi Iya, ya, meningkatkan. gitu. Dari segi bertumbuh. pengalaman sudah enak, beradaptasi enak, sudah dapat titik nyamannya lah istilahnya. Pasti juga saya rasa orang-orang di sana sudah nyaman dengan kamu juga lah dari segi sosialisasi dan semuanya. Tinggal kualitasnya aja. Oke, harus semakin mantap ya, nanti pulang harus lebih oke lagi gitu. Oke, mungkin dari Soleman, ada yang mungkin dikhawatirkan atau ada hal yang paling dinantikan di tempat pelayanan? Kalau Soleh bisa di-spill aja nama tempatnya kamu pelayanan. Enggak usah spill gerejanya, tapi nama tempatnya atau daerahnya. Di Jawa. Oh, di Jawa. Masih di Jawa, sama. Timur, Tengah. Jawa Timur. Oh. Pasti pengalaman baru dong. Selama kita di sini ya sudah bosan juga dengan keadaan. Bukan apa ya. Soalnya ya cuma teman-teman kita yang kita temui setiap hari. Tentunya ada satu hal yang kita nantikan, satu hal yang baru ya, bertemu dengan orang-orang baru, terus ya melayani di tempat yang baru, itu sih. Berarti lebih ke apa menantikan ya, artinya karena penasaran juga kan seperti apa ya. Betul. Oh, tapi apalagi belum ke sana kan. belum pernah ke sana. Oh ya, pasti bisa lah. Oke. Kalau dari Velia ada yang mungkin dikhawatirkan atau dinantikan, mungkin ya paling dinantikan? Nggak ada? Mungkin dari saya tidak ada, Pak. Tidak ada ya, berarti sudah terbiasa dengan tempatnya ya. Oke, saya sudah paham di mana dia melayani. Oke,
kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.